21, 12, 10, 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu bangunan Islam bersejarah di daerah saya, Deli Tua. Deli Tua, jika ditelaah, memiliki beragam situs sejarah yang cukup diketahui oleh masyarakat. Deli Tua dahulunya merupakan bagian dari tanah kekuasaan Kesultanan Deli. Nah, bukan hanya menjadi tanah kekuasaan Kesultanan Deli, pada masa kolonial Belanda, dahulunya Deli Tua juga pernah dijadikan sebagai pusat tembakau Deli. Namun, terlepas dari situs sejarah yang cukup diketahui oleh masyarakat, Deli Tua memiliki salah satu peninggalan Islam kuno yang kurang perhatian masyarakat, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui tempat sejarah ini. Apakah dia? Ini dia, Masjid Jami Asy-Syakir. Masjid Jami Asy-Syakir ini berlokasi di Jalan Raya Deli Tua, Kampung Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di antara pemukiman penduduk. Masjid Jami Asy-Syakir ini terletak di pusat pasar yang di sekeliling masjid terdapat beberapa toko dan juga pedagang kaki lima yang menjual berbagai jenis dagangan mulai dari souvenir, makanan, minuman, alat elektronik, pakaian, dan masih banyak lagi. Masjid Asy-Syakir ini merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Deli Tua. Belum banyak informasi mengenai sejarah berdirinya masjid ini. Akan tetapi, menurut penuturan masyarakat setempat, masjid ini dibangun pada tahun 1819 dan dahulunya merupakan bagian dari tanah kekuasaan Kesultanan Deli. Pengelolaan dan perawatan masjid ini dilakukan oleh orang keturunan Kesultanan Deli dan juga masyarakat yang tinggal di sekitaran masjid. Selama dibangun, masjid ini sudah mengalami 4 kali renovasi. Akan tetapi, renovasi tersebut hanya mengalami pemugaran tanpa mengubah bentuk asli dari masjid ini. Masjid ini dibangun tidak atas nama apapun, kecuali masjid ini dibangun dengan semangat gotong royong masyarakat. Hanya saja masjid ini dibangun pada masa Kesultanan Deli. Masjid Asy-Syakir ini memiliki ukuran sekitar 600 meter kuadrat dengan luas sekitar 300 meter kuadrat, dengan ciri khas dari masjid ini yaitu warna hijau dan juga warna putih. Nah, masjid ini memiliki 8 kubah dengan identik dari masjid ini yaitu terdapat kurung kurawal yang berada di teras masjid, tepatnya di antara pilar-pilar masjid. Nah, menara pada masjid ini memiliki 3 tingkat dengan bentuk segi 4, namun di bagian atapnya berbentuk segi 8. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan di masjid ini. Bukan hanya kegiatan peribadahan, tetapi juga dilakukan tablik akbar, mengaji, tahfiz, dan masih banyak lagi kegiatan Islami lainnya yang dilakukan di masjid ini. Menurut BKM dan Wakil Ketua BKM Masjid Asy-Syakir, sudah pernah ada penelitian yang dilakukan di masjid ini dan sudah dibukukan pula. Akan tetapi, penelitian tersebut dilakukan oleh orang luar negeri dan buku tersebut sudah sulit untuk ditemukan lagi. Segala informasi mengenai masjid ini telah ditulis dalam buku tersebut, hanya saja pihak masjid tidak memiliki pertinggal atas buku tersebut dan buku tersebut sedang berada di tangan penasihat masjid ini. Mereka menyamakan pembangunan masjid ini dengan Masjid Raya Al-Mas'ud yang sama-sama dibangun pada masa Kesultanan Deli dengan sejarah yang sama yaitu dengan Masjid Gang Bengkok. Demikian sejarah singkat mengenai Masjid Asy-Syakirin yang terletak di Jalan Raya Deli Tua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Saya dari kelas reguler B dengan NIM 3221121022. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari Masjid Gadi Bajangan, di mana Masjid Gadi Bajangan ini sudah berusia sekitar 137 tahun. Dan uniknya masjid ini didirikan pada
waktu karena medan pertempuran yang kebanyakan berada di wilayah pegunungan yang dialami oleh suku Karo. Sejarah Masjid Badi Uazman Sunggal dibangun dengan ribuan kubik telur Masjid Badi Uazman di Kecamatan Medan Sunggal. Selain menjalankan ibadah salat 5 waktu, pihak pengelolaan masjid ini sering melakukan kegiatan siraman rohani atau pengajian. Memasuki bulan suci Ramadan dilaksanakan juga kegiatan salat tarawih, tadarus serta berbuka puasa. Kegiatan seperti ini bertahun-tahun dilakukan sebelumnya. Ini dibangun di sebelah Kerajaan Sunggal yang kini telah berganti menjadi depot air PDAM. Kini hanya tersisa masjid tersebut yang menjadi bukti peninggalan Kerajaan Sunggal yang dapat kita lihat di sini. Menurut pengamat sejarah sosial Islam dari Pinsu Medan Syariful Islam, selain digunakan sebagai tempat beribadah pada masa itu, masjid ini juga digunakan oleh Datuk Badi Uazman sebagai tempat bermusyawarah dan menyusun strategi perang. Datuk Badi Uazman dikenal sebagai sosok yang keras menantang kolonial Belanda. Pembangunan masjid ini sempat ditentang oleh kolonial Belanda sehingga material semen sengaja tidak diizinkan untuk membangun masjid tersebut. Maka dari itulah masjid ini dibangun dengan putih telur. Di samping kiri masjid ini juga ada kuburan dari kiri dan depan masjid ini terdapat sejumlah makam keluarga Datuk Badi Uazman yang dapat kita lihat di belakang saya. Ini semua hanya makam dari keluarga Datuk Badi Uazman. Dari penjelasan yang sudah kita buat, masjid ini bukan hanya saja simbol perjalanan Islam dan Melayu, namun juga memperlihatkan nilai-nilai perlawanan terhadap kolonialisme terhadap bangsa Belanda lainnya. Raja Badi Uazman adalah salah satu raja yang memimpin perang Sunggal yang terjadi antara tahun 1872 sampai dengan 1895. Perang itu adalah salah satu perang paling lama yang melibatkan antara kerajaan Sunggal dengan Belanda. Maka daripada itu, sejak awal nama masjid ini adalah Masjid Raya Kedatongan Sunggal yang diresmikan oleh raja masa itu, yakni Satu Badi Uazman pada tahun 1885. Namun oleh masyarakat luas dikenal dengan nama Raja Perkenalkan, nama saya Hari Kristus Tumeang dengan NIM 3223121013. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas sejarah Islam saya dengan dosen pengampu Pak Yuska Tanjung. Saya berada di kuburan Al-Fala'ah yang tepatnya berada di Jalan Ibrahim Umar nomor 3. Ini adalah salah satu contoh peninggalan sejarah Islam yang berupa kuburan yang wafatnya pada tahun 1155 dan sekarang berusia sekitaran 67 tahun. Sekian.